Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya atas kehadiran untuk kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan tanpa ada kendala ataupun yang lain. Sebelum lebih lanjut, kita mulai kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Untuk kelancaran kegiatan perkuliahan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan penulisan daftar pustaka. Jadi materi ini sebelumnya itu sudah saya share kepada teman-teman semuanya, yang seharusnya itu teman-teman sudah mempelajari, sudah mulai membaca, sehingga nanti dalam kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini kita bisa banyak diskusi itu ya teman-teman ya, terkait dengan penulisan daftar pustaka ini. Oke, jadi sebelum lebih lanjut untuk kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini, ada capaian dan indikator dalam pembelajaran ini juga sudah terpampang di dalam RPS yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, capaian dan indikator untuk pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu memahami pentingnya penulisan daftar pustaka. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami bahwa daftar pustaka ini penting, terutama dalam penulisan karya ilmiah, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa menulis saja, bisa menyusun paragraf saja, gitu ya. Tapi juga daftar pustaka, meskipun di dalam karya ilmiah itu cuma beberapa lembar, gitu ya. Tapi ini keberadaannya sangat penting. Jadi teman-teman harus nantinya bisa menyusun daftar pustaka sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian mampu membedakan format dan teknik penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa daftar pustaka itu formatnya itu tidak hanya satu, ya. Jadi nanti ada berbagai macam format. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama. Ini nanti dengan harapan ketika teman-teman misalnya gitu ya menghasilkan suatu jurnal ilmiah, dan jurnal ilmiah itu meminta harus menggunakan format A, format B, format C. Nah, ini teman-teman tidak bingung. Kemudian mampu menerapkan penulisan daftar pustaka. Nah, ini setelah ini semua ya, teman-teman nanti harapannya bisa gitu ya, menulis daftar pustaka dengan tepat, dengan format yang seharusnya, kemudian juga konsisten antara tulisan daftar pustaka satu dengan daftar pustaka yang lainnya. Baik, sebelum lebih lanjut gitu ya, kita membicarakan berbagai sistematika, format ataupun yang lain terkait dengan daftar pustaka. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, apa yang kalian pahami terkait dengan daftar pustaka? Daftar pustaka itu, Ya, silakan Mas Aditya Pramudito. Sebutkan nama dan NIM-nya dulu, Mas. oke, sebelumnya nama saya Aditya Pramudito, Mm-mm. NIM belakang 011. Oke, silakan Mas. Jadi kalau menurut saya daftar pustaka itu adalah bagian yang penting di sebuah karya tulis ilmiah ataupun seperti makalah, bisa juga buku. Nah, gunanya itu untuk memberikan informasi mengenai sumber mana yang digunakan oleh penulis karya tersebut. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Itu saja, Mas Aditya Pramudito. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aditya. Jadi ketika kita berbicara tentang daftar pustaka, ya teman-teman ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aditya Pramudito itu sudah tepat, bahwa ketika kita berbicara tentang daftar pustaka, nah ini ya teman-teman ya, suatu halaman pada akhir sebuah karya tulis atau publikasi yang berisi daftar seluruh sumber yang kita gunakan di dalam kita menulis suatu karya ilmiah. Daftar pustaka ini memuat informasi yang lengkap dari kutipan yang sudah kita sampaikan di awal-awal pembahasan. Ya, jadi di sini teman-teman jangan sampai lupa apabila kita sudah mengutip pendapat milik orang lain dengan benar, gitu ya, maka kita jangan lupa kita juga harus menyampaikan daftar pustaka di akhir
tulisan kita, gitu ya. Nah, siapa yang tahu fungsi dari daftar pustaka tadi? Mengapa daftar pustaka itu penting disampaikan di dalam karya ilmiah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Mbak siapa ini? Cantika Monita ya? Iya. Oke, silakan Mbak Cantika Kalau Monita. menurut saya untuk menghindari plagiarisme. Oke, untuk menghindari plagiarisme. Oke. Jadi salah satunya betul ya yang disampaikan oleh Mbak Cantika Monita bahwa fungsi dari daftar pustaka salah satunya itu untuk menghindari plagiat. Jadi pastikan ketika teman-teman itu mengutip atau mengambil pendapat milik orang lain dari manapun itu sumbernya, teman-teman itu jangan lupa untuk menyampaikan bahwa itu milik siapa. Ya, baik itu nanti di kutipannya, baik juga nanti ketika kalian menyampaikan di dalam daftar pustaka. Kemudian ya selanjutnya, ya fungsi penggunaan daftar pustaka ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang penulis. Ya, jadi ketika kita ya membuat suatu paragraf argumentasi atau kita membuat suatu karya ilmiah, saya sampaikan, itu betul-betul teman-teman harus bisa menelusuri berbagai sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk memperkuat argumentasi yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, selain kredibilitas, fungsi dari daftar pustaka ini atau referensi nanti yang akan kita gunakan, itu juga akan ya meningkatkan kemampuan kalian untuk mengolah data, untuk mengolah informasi, ya sehingga apa yang kalian sampaikan itu akan relevan sesuai dengan hasil karya ilmiah kalian. Kemudian juga untuk pengembangan penelitian, ya. Jadi daftar pustaka nanti ini akan menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik, ya. Jadi ketika kalian sudah membuat kutipan, kemudian sudah menyampaikan di dalam daftar pustaka, kemudian ada misalkan Mbak Kathleen gitu ya, Mbak Kathleen itu tertarik dengan penelitian tersebut gitu ya. Kemudian Mbak Kathleen itu memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan referensi tersebut misalkan gitu ya. Nah, maka Mbak Kathleen ini tidak akan kesusahan untuk mencari informasi karena informasi tersebut bisa diakses di dalam daftar pustaka. Kemudian yang kelima, ini kita memberikan kontribusi ke penulis. Ya, misalkan kita menggunakan karya milik orang lain gitu ya. Kemudian kita mengutip karya tersebut. Maka ini seolah-olah teman-teman itu sudah memberikan penghargaan ya kepada penulis yang sebelumnya itu sudah menghasilkan karya ilmiah. Nah, dari hasil belajar kalian semalam gitu ya, format penulisan daftar pustaka yang kalian ketahui ada apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Saya. Chicago, Pak, Oke, Chicago. Mas siapa? Saya. Andika. Oke, Saya. silakan. Mas Miko dulu ya, Mas Miko. Ya. Oke, silakan sebutkan nama dan NIM-nya, Mas. Nama saya Miko Setiawan dengan NIM belakang 036. Oke, silakan Mas Miko. Yang pertama ada apa, yang kedua ada MLA, ketiga Harvard, dan yang terakhir Chicago. Oke, ada berapa, Mas? Ada 4, Pak. Oke, yang kamu ketahui ada 4 ya. Oke, teman-teman yang lain? Ada yang mengetahui yang lainnya? Sama Pak itu. 4 Sama. itu. Udah dijawab sama Miko semua. Oke, sudah dijawab oleh Mas Miko semuanya. Oke ya. Jadi format penulisan dalam daftar pustaka ini formatnya bisa berbeda-beda. Ada format IPA, ada format MLA, ada format Harvard, kemudian juga ada format Chicago. Sebenarnya teman-teman ya, format-format ini masih ada format lagi, masih banyak lagi ya. Karena ini tidak cukup ya, karena ini terbatas ya, maka di sini saya hanya menyampaikan 4 format saja. Sedangkan format yang lain itu sebenarnya masih banyak. Oke, yang pertama ada format IPA ya. Jadi ketika kita ini ya teman-teman ya, ketika kita cermati antara format IPA, MLA, Harvard dan Chicago,
maka di sini teman-teman akan mengetahui bahwa format penulisan dari masing-masing ini ternyata berbeda satu sama lainnya. Misalkan kalau kita berbicara format apa, tadi Mas Miko menyampaikan gitu ya. Nah, di format apa ini ternyata ya diawali dengan nama penulis, kemudian ada tahun, ya itu di kurung buka dan kurung tutup, kemudian ada judul, misalkan judul buku, kota terbit, kemudian ada penerbit. Ini kalau format apa? IPA. Kemudian yang berikutnya ada format MLA. Nah, kita bandingkan dengan apa? Ternyata format MLA dan format apa ini lumayan berbeda strukturnya. Karena untuk yang MLA ini gitu ya, ditulis dengan nama penulis dulu, kemudian judul buku, ya, kemudian diikuti ada edisi itu koma, ya, kemudian ada penerbit koma, kemudian tahun terbit. Nah, contohnya itu ada di bawah, gitu ya. Kemudian ada format Harvard, ya. Nah, ini penyusunannya nama penulis, ya, kemudian ada tahun di dalam kurung, judul artikel buku, ya, judul artikel atau judul buku, kemudian nama penerbit, kemudian ada jurnal. Nah, ini ada contohnya juga di bawah, gitu ya, teman-teman bisa menyimaknya. Kemudian yang selanjutnya ada format Chicago, ya, di mana di sini ada nama penulis, judul artikel atau judul buku, nama penerbit, kemudian atau nama jurnal, kemudian ada tahun. Nah, masalah umum dalam penyusunan daftar pustaka ini kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, ternyata gitu ya, format penulisan daftar pustaka itu lebih dari satu macam, ya. Dan ini lumayan agak susah untuk dihafalkan. Bahkan menghafalkan beberapa saja ini lumayan agak susah. Ya, dan ini menjadi masalah umum di antara para penulis. Kemudian yang berikutnya, ini ada permasalahan terkait dengan kelengkapan. Ya. Kalau kita menulis daftar pustaka ini secara manual, maka ada kekhawatiran itu tidak lengkap. Ya. Kadangkala penulis telah mencantumkan sumber dalam kutipan. Tadi di awal saya menyampaikan, di kutipan itu kalian sudah mengutip pendapat-pendapat milik orang lain, identitasnya pun ada. Ya. Tapi karena begitu banyaknya, kadangkala gitu ya, kita sudah menulis kutipannya, tapi di dalam daftar pustaka ini belum kita sampaikan, dan ini sering sekali terjadi. Ya, ini menjadi permasalahan umum yang berikutnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan waktu. Jadi daftar pustaka itu ya teman-teman ya, ketika kita menulis itu biasanya bisa cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman atau 4 halaman, itu biasanya sudah lumayan banyak. Tapi kalau disusun secara manual, maka ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kekonsistenan. Jadi apabila teman-teman menulis daftar pustaka ini secara manual, maka ada kemungkinan antara daftar pustaka dari sumber 1, dari sumber 2, sumber 3, apalagi sumbernya itu sampai ratusan misalkan. Nah, itu ada kekhawatiran tidak konsisten. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nama saya Reza Yuda Pradana, NIM 015. 015. Oke, silakan Mas. Apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara menulis daftar pustaka dari kutipan, Pak? Dari kutipan. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Dari Mas siapa tadi? Reza Yuda Pradana. Reza Yuda Pradana. Ini ada pertanyaan yang baik gitu ya. Bagaimana caranya apabila kita menulis daftar pustaka dari kutipan gitu ya Mas ya. Jadi ketika kita membuat daftar pustaka gitu ya, kutipan itu pasti sudah ada di awal. Gitu ya. Nah, terkait dengan contoh ya Mas ya, terkait dengan contoh bagaimana nulisnya. Ini nanti saya akan tunjukkan ke Mas Yuda ini bagaimana caranya ini nulis daftar pustaka, tapi sebelumnya itu sudah ada kutipannya itu bagaimana gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh ya. Contoh secara langsung sehingga teman-teman yang lain itu akan paham. Oke, yang selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan gitu ya, terkait dengan program. Jadi sebenarnya ada beberapa program yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam menulis daftar pustakanya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menulis kutipan, kemudian ada daftar pustakanya seperti tadi yang disampaikan tadi gitu ya. Yang pertama ada program Zotero, kemudian ada program EndNote, kemudian yang paling umum digunakan ya itu ada program Mendeley. Jadi 3 program ini bisa kita manfaatkan untuk menyusun daftar pustaka.
pustaka. Terkait dengan materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas ketiga program. Saya hanya akan membahas satu program, yaitu menggunakan program Mendeley. Gitu ya. Jadi program Mendeley ini sering sekali saya gunakan apabila saya menghasilkan karya ilmiah yang utamanya misalkan akan saya unggah ke dalam jurnal dengan tujuan nanti dapat diterbitkan. Nah, menggunakan program Mendeley ini betul-betul sangat praktis. Ya, sangat praktis. Ada 3 cara bagaimana cara kita menginput program itu data ke dalam program. Yang pertama kita bisa menggunakan DOI. Biasanya artikel-artikel gitu ya, artikel-artikel yang terbit di jurnal itu biasanya ada DOI. DOI itu ini loh teman-teman. Bisa dilihat kursor saya ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini DOI. Jadi ketika kita ingin menggunakan judul ini sebagai referensi kita, ya, kita cukup mengambil DOI-nya ini dimasukkan ke dalam program Mendeley. Jadi nanti kita tinggal searching saja judulnya, tahunnya, penulisnya, penerbitnya siapa, itu muncul semuanya. Jadi kita tidak memasukkan atau menginput secara manual. Tapi kalau misalkan gitu ya ada jurnal atau ada artikel yang tidak ada DOI-nya, maka kita perlu bisa mengunggah secara manual. Jadi ini penting kita tahu penulisnya siapa tadi di awal gitu ya, penulisnya siapa, tahunnya berapa, namanya siapa, kita harus tahu. Urutannya juga tahu, ternyata nama harus dibalik, di program juga harus dibalik gitu ya. Kalau misalkan kita menginput secara manual. Ada lagi gitu ya, kalau misalkan kita masuk ke Science Direct gitu ya. Nah, itu biasanya kita tidak perlu gitu ya. Kita tidak perlu memasukkan DOI-nya ini sebenarnya. Gitu ya. Kita tinggal hanya cukup klik add to Mendeley atau kita tambahkan ke Mendeley, cukup diklik saja seluruh data terkait dengan tulisan ini sudah masuk ke Mendeley kita semuanya. Ini adalah salah satu tampilan dari Mendeley. Mendeley itu tampilannya seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, di sini teman-teman, apabila kita gitu ya memperoleh artikel yang mau kita unggah di dalam Mendeley, caranya adalah tinggal kita add new. Ya, tinggal add new, kemudian ada add entry secara manual. Nah, secara manual. Nah, di sini yang selanjutnya, kalau tadi suatu artikel itu ada ada DOI-nya gitu ya teman-teman ya, maka kita tinggal masukkan di sini saja. Ini misalkan saya carikan contoh sebentar. Nah, ini misalkan ya teman-teman ya, ini misalkan saya punya DOI, saya tinggal masukkan ke di sini saja. Ini ya. Jadi dengan adanya DOI, tinggal saya enter atau tinggal saya lookup metadata. Misalkan saya enter. Ya. Pastikan laptop kalian semuanya itu terhubung di internet sehingga nanti ketika kita searching datanya itu muncul semua. Nah, ini muncul semua ya teman-teman ya. Judulnya sudah ada, penulisnya sudah ada 3 penulis ya, sudah ada, nama jurnalnya sudah ada, tahunnya juga ada, bahkan sampai halamannya pun ada. Volumenya juga muncul seperti itu. Kemudian bagaimana caranya apabila kita ingin mengaplikasikan ke dalam tulisan. Nah, ini saya berikan contoh ini terkait dengan pertanyaan tadi gitu ya. Misalkan ada kutipan, kemudian kita menggunakan daftar pustakanya itu bagaimana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Misalkan ini ada teori ya, ini ada paragraf argumentasi yang sudah saya buat misalkan. Ini belum ada referensinya. Nah, ini belum ada referensinya. Nah, ini misalkan yang saya kuning ini nanti adalah letak-letak referensi yang harus saya masukkan misalkan gitu ya. Nah, tadi saya sudah menginput data-data di Mendeley misalkan. Kemudian bagaimana caranya kita membuat kutipan, kemudian kita membuat referensi atau daftar pustaka secara otomatis. Cara otomatisnya adalah misalkan kita sudah unggah data di Mendeley tadi, kita tinggal di Microsoft Word kita untuk tulisan kita, tinggal klik yang bagian referen ya, referen, kemudian ada Mendeley di sini. Gitu ya, ada Mendeley di sini, tinggal kita klik saja. Gitu ya. Misalkan gitu ya di awal ini adalah milik bentar ya. Misalkan ini milik misalkan di sini ya. Ini di sini itu misalkan adalah milik Lonigan misalkan. Nah, ini sudah saya masukkan semua ya. Misalkan sudah saya masukkan data-datanya. Ini tinggal kita akses saja di sini, tinggal kita panggil saja datanya. Lonigan. Misalkan ada nggak Lonigan? Nah, ada Lonigan. Nah, ini tinggal kita masukkan saja.
Jangan lupa ini sudah kita blok pada bagian ini, kemudian tinggal insert citation. Nah, ini sudah muncul, ya. Ini sudah muncul. Ini saya blok lagi. Ini ternyata menurut pendapatnya Kit. Tinggal saya cari. Nah, ini menurut Kit. Saya cari. Cepat, ya. Ya cepat. Tinggal masukkan saja. Nah, ini kan Kit menjabarkan. Nah, ini kan Kit bla-bla menjabarkan bahwa maka karena ini di awal, maka ini tinggal saya sedikit perbaiki. Sudah selesai. Ya. Kemudian yang berikutnya ada O'Connor, misalkan gitu ya. Data sebelumnya saya sudah memasukkan milik O'Connor. Nah, Kainka misalkan, tinggal saya masukkan saja. Jadi, kalau kita sudah mengunggah atau sudah menginput datanya, kita tinggal mencari saja di situ, ya tinggal kita masukkan saja. Ini baru kutipan, ini kita mengutip ya. Kemudian ada yang terakhir, karena ada yang terakhir ini milik net. Nah, milik net. Nah, tinggal kita. Nah, ini sudah seperti ini. Kalau tadi kita menulis daftar pustaka secara manual ini membutuhkan waktu berdetik-detik bahkan bermenit-menit, tetapi kalau kita menggunakan program yang sudah kita masukkan semua tadi gitu ya teman-teman ya. Di sini itu kita tinggal hanya ini pada bagian Mendeley ini ya teman-teman ya. Kita tinggal hanya pada titik 3 ini kita tinggal insert bibliografi. Ya, insert bibliografi. Ya, tinggal continue saja. Muncul semuanya daftar pustakanya. Gitu ya, muncul semuanya secara otomatis dan kita tidak perlu harus sampai ini harus dimiringkan, ini harus spasi, tidak perlu. Tinggal kita rapikan saja bentuknya. Nah, misalkan seperti ini, sudah selesai. Nah, tadi gitu ya, kalau misalkan seperti ini, tiba-tiba kita diminta untuk mengubah menjadi format Chicago, ini kan ribet ya Mas ya, lama lagi, nggak selesai-selesai. Maka ketika kita menggunakan program, nah kita tinggal mengikuti saja citation style-nya atau gayanya menggunakan mana, tinggal kita ganti saja di sini, gitu ya, Mas Andika ya. Tinggal di sini ada mau format yang mana, makanya saya sampaikan format itu banyak nih, ya kan? Ada IEEE, IPA, ya, Chicago saja masih pakai style yang berapa, ini banyak. Misalkan kita mengubah, nih silakan diterbitkan di jurnal, tapi jurnalnya itu minta menggunakan format IEEE misalkan gitu ya. Nah, ini tinggal kita ubah saja, tinggal klik saja. Update. Selesai. Oke, apakah di sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah Saya, paham? Pak. Ya, silakan Mas, siapa ini? Miko Setiawan, Pak. Miko, NIM-nya berapa Mas Miko? 036. Oke, Miko ya, 036. Silakan Mas Miko. Apa sih, Pak, keunggulan program Mendeley dibandingkan program-program yang lain? Oke, program Mendeley Terima sebenarnya program Mendeley dengan program yang lain itu sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama gitu ya Mas Miko ya. Tapi sebenarnya jauh lebih user friendly atau jauh lebih mudah ketika kita menggunakan program Mendeley. Ditambah program Mendeley ini juga ini kan terkait program ya Mas ya. Program itu kan nanti kan akan diinstal di perangkat kita. Nah, program Mendeley ini program yang tidak membutuhkan memori yang banyak. Dan program ini juga tidak berat. Sehingga saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman menggunakan program Mendeley ini dibandingkan misalkan ya kalau misalkan perangkatnya nggak ada masalah dengan spesifikasi, gunakan Zotero, menggunakan program EndNote ya nggak masalah. Kalau teman-teman ingin cari tantangan yang mungkin sedikit punya fitur yang banyak, misalkan gitu ya, bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan EndNote. Tapi yang paling simpel, paling mudah, paling ringan itu adalah program Mendeley. Jadi tadi gitu ya, untuk menginput saja kita mudah, tinggal input selesai. Atau kalau tidak kita tinggal menggunakan DOI atau misalkan di web gitu ya, itu ada fitur tinggal add to Mendeley, udah selesai. Ya. Karena saya belum menemukan ada web yang menyediakan add to Zotero atau add to EndNote, itu belum ada. Maka saya menyarankan teman-teman itu menggunakan Mendeley karena ini sudah sudah mengglobal. Programnya ringan, kecil,
tidak memberatkan perangkat kalian, dan aksesnya itu cepat dibandingkan program yang lain. Gitu ya Mas Miko ya. Kemudian sebelum lebih lanjut gitu ya teman-teman ya, ada tugas. Tugasnya adalah buatlah paragraf argumentasi seperti saya tadi gitu loh ya, argumentasi sesuai dengan bidang keilmuan dengan memanfaatkan sumber referensi, baik itu dari buku bisa, dari jurnal, dari proceeding ataupun referensi lain yang relevan. Selanjutnya, buatlah daftar pustaka berdasarkan referensi tersebut. Daftar pustakanya adalah yang pertama menggunakan program Mendeley. Paham ya? Menggunakan program Mendeley. Yang kedua, silahkan daftar pustakanya itu dibuat menggunakan format IPA, ya, atas IPA. Yang bawah nanti silahkan menggunakan format MLA, ya, bawahnya lagi menggunakan format Chicago, menggunakan Harvard, kemudian menggunakan format IEEE. Gitu ya. Ini pekerjaan yang tidak susah, gitu ya. Ini untuk menguji teman-teman betul-betul paham atau tidak menggunakan program ini untuk menyusun daftar pustaka. Itu ya. Kemudian indikator untuk penilaian dari tugas ini adalah, nah ini indikator penilaiannya gitu teman-teman ya. Yang pertama, paragraf argumentasi sesuai dengan bidang keilmuan. Itu nilainya adalah 10 ya. Kemudian ketepatan menggunakan referensi sesuai dengan topik paragraf argumentasi gitu ya. Jadi teman-teman betul tuh dalam mencari referensi sesuai dengan apa yang kalian tuliskan gitu ya. Ini nilainya 10. Kemudian referensi yang digunakan lebih dari 5 sumber. Kalian menggunakan 10 sumber, 20 sumber. Wah, ini nilainya 20. Gitu ya. Cari referensi itu mudah menggunakan web yang saya sampaikan tadi. Kemudian daftar pustaka disusun menggunakan program Mendeley. Ini skornya 20. Ya. Kemudian yang keberapa ini? Kelima, ketepatan dalam menyusun daftar pustaka dengan masing-masing format. Nah, kalian betul menggunakan format MLA, IPA, Chicago, IEEE, kemudian Harvard. Ini nilainya 20. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka disusun dari sumber yang kredibel. Dalam arti kalian itu ya memang dari sumber-sumber yang bagus, misalkan dari jurnal gitu ya, kemudian dari internet, dari web pemerintah, misalkan dari proceeding, misalkan itu nilainya adalah 20. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Kemudian sebelum saya tutup, adakah teman-teman yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Saya mau coba. Oke, silakan Mas, siapa ini? Andika. Oke, Mas Ya. Andika, silakan Mas, kesimpulan dari pertemuan kali ini. Jadi dalam penulisan daftar pustaka itu ada macam-macam format. Oke. Ada APA, ada MLA, ada Chicago, ada Harvard, ada IEEE, dan lain-lain. Itu saja sih, Pak. Oke, ya terima kasih Mas siapa Andika Fajar Nurrohman gitu ya. Kesimpulan yang bagus sudah disampaikan oleh Mas Andika Fajar Nurrohman bahwa dari kegiatan pembelajaran kali ini kita membicarakan bersama-sama terkait dengan penulisan daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini penting kedudukannya gitu ya, karena selain memberikan kontribusi kepada para penulis, kemudian kita bisa kredibel dalam menulis, kemudian akan menunjukkan bagaimana sih cara kita menelusuri informasi-informasi untuk memperkuat pernyataan kita untuk referensi gitu ya. Tentunya juga penggunaan daftar pustaka ini akan semakin memantapkan kita gitu ya dalam menulis berbagai sumber-sumber referensi gitu ya. Apakah itu referensinya itu dari jurnal, apakah itu referensinya itu dari buku ataupun yang lain. Jadi nah, sebelum saya akhiri gitu ya. Nah, ini ada sumber belajar ya yang ada di dalam buku handout kalian yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Silahkan, ini juga bisa menjadi referensi kita untuk belajar baik itu untuk menulis kutipan ataupun untuk penulisan daftar pustaka. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensi teman-teman semuanya dalam kegiatan pembelajaran kali ini gitu ya. Luar biasa respon dari teman-teman semuanya. Semoga sedikit yang saya sampaikan kepada teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam.